Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu harta dan kepemilikan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harta secara bahasa berarti sesuatu yang dimiliki oleh manusia atau semua yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia secara real, baik berupa materi atau manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, atau manfaat sesuatu seperti menaiki kendaraan, memakai pakaian, atau menempati suatu rumah. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan harta secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut ulama mazhab Hanafi, harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, memungkinkan untuk disimpan sampai dibutuhkan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Menurut mayoritas ulama fikih, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang memiliki harga atau nilai dalam pandangan manusia dan boleh dimanfaatkan menurut syariat pada kondisi biasa, atau setiap hal yang memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat, bukan karena dalam kondisi kebutuhan mendesak atau darurat, dan memiliki nilai materi di mata manusia. Para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini maka nanti akan ada perbedaan pendapat berdasarkan perbedaan definisi ini, yaitu dalam masalah manfaat. Apakah manfaat itu termasuk dikategorikan harta atau tidak? Menurut ulama mazhab Hanafi, berdasarkan definisinya tadi, manfaat tidak termasuk harta, sedangkan menurut mayoritas ulama fikih, mereka berpendapat bahwa manfaat termasuk harta, karena tujuan yang paling menonjol dari semua harta adalah kemanfaatannya. Juga karena tradisi yang berlaku di pasar-pasar menganggap manfaat sebagai harta. Selain syari' atau penentu syariat juga menganggapnya sebagai harta, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Syu'aib alaihissalam ketika berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia, Nabi Syu'aib, berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati engkau, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Surat Al-Qasas ayat 27. Masyarakat muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bicara tentang macam-macam harta. Ada beberapa tinjauan macam-macam harta ini. Berdasarkan boleh dan tidaknya dimanfaatkan, harta dibagi menjadi dua.
harta berharga atau mutaqawwam, yaitu harta yang dikuasai secara real dan boleh dimanfaatkan oleh syariat dalam kondisi lapang seperti tanah, barang-barang bergerak, makanan, dan sebagainya. Yang kedua adalah harta tidak berharga, ghairu mutaqawwam, yaitu harta yang belum dikuasai secara real atau tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam kondisi darurat, seperti ikan yang masih di laut, burung yang masih liar, barang tambang yang masih di perut bumi, bangkai, khomer, dan babi bagi orang-orang Islam. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa faedah atau fungsi dari pembagian harta menjadi dua bagian tersebut? Faedahnya adalah ada dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan sah dan tidaknya melakukan transaksi. Kita boleh melakukan transaksi pada harta mutaqawwam, harta yang memiliki harga, dengan berbagai jenis transaksi yang dibolehkan dalam syariat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, dan lain-lain. Dan kita tidak boleh melakukan transaksi pada harta ghairu mutaqawwam yang tidak memiliki harga di mata syariat. Kemudian yang kedua adalah masalah mengganti atau tidaknya kalau seseorang merusaknya. Jika seseorang merusakkan harta yang mutaqawwam milik orang lain, harus menggantinya, baik mengganti barang sejenisnya jika ada atau nilainya kalau tidak ada. Sedangkan jika orang merusakkan harta ghairu mutaqawwam milik seorang muslim, tidak harus menggantinya. Tapi kalau harta itu milik non-muslim, harus diganti nilainya menurut pendapat Hanafiyah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pembagian berikutnya berdasarkan ada dan tidaknya padanan harta tersebut. Maka harta dibagi menjadi dua, yaitu harta misli, yaitu harta yang ada padanannya di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti. Harta misli ini meliputi 4 jenis harta, yaitu barang-barang yang ditakar seperti gandum, barang-barang yang ditimbang seperti besi, barang-barang yang ukuran bentuknya mirip seperti kelapa dan telur, dan jenis-jenis barang yang diukur dengan meteran atau sejenisnya seperti kain dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah harta qimi, yaitu harta yang tidak ada padanannya di pasar, atau ada padanannya tapi terdapat perbedaan yang besar dari segi nilai harganya. Misalnya satuan hewan ternak, tanah, pepohonan, rumah, dan lain-lain. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa fungsi atau faedah dari pembagian ini? Harta misli bisa menjadi tanggungan, menjadi hutang, misalnya menjadi harga dalam jual beli dengan menentukan jenis dan sifatnya. Sedangkan harta qimi tidak bisa menjadi tanggungan, maka tidak bisa dijadikan sebagai harga dalam suatu transaksi. Kemudian fungsinya atau faedahnya juga adalah cara mengganti kerusakan. Dalam harta misli, jika ada orang yang merusakkannya, misalnya sekarum gandum, maka dia harus menggantinya dengan barang yang semisalnya. Sedangkan jika seseorang merusakkan barang qimi, maka ia harus menggantinya
dengan nilai seharga barang yang dirusakkan. Kemudian juga berkaitan dengan masalah riba. Dalam harta-harta qimi tidak berlaku masalah riba, maka boleh seseorang menjual 1 ekor kambing dibeli dengan 2 ekor kambing. Artinya orang boleh menjual barang qimi sedikit dengan barang yang banyak dari jenis yang sama. Berbeda dengan barang mithli yang berlaku di sini masalah riba. Dalam arti seseorang tidak boleh menjual barang dengan barang sejenis dengan kadar atau ukuran yang berbeda. Dan barang-barang riba memang khusus berlaku pada barang-barang mithli, baik yang memakai takaran maupun timbangan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdasarkan sifatnya bergerak atau tidak, harta dibagi menjadi 2. Harta bergerak, mangkul, dan harta tidak bergerak atau akor. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta bergerak atau mangkul dan harta tidak bergerak atau akor, terutama ulama madhab Hanafi dan ulama madhab Maliki. Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut: harta bergerak atau mangkul yaitu semua harta yang bisa dipindahkan letaknya, baik kondisi dan bentuknya tetap seperti semula maupun berubah, meliputi uang, barang-barang komoditi, hewan, barang-barang takaran, dan timbangan. Sedangkan harta tetap atau akor yaitu harta yang tetap dan tidak bisa dipindahkan, seperti tanah dan rumah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan menurut Malikiyah, harta bergerak adalah harta yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan kondisi yang tidak berubah seperti awal, seperti pakaian, buku, mobil, dan sejenisnya. Sedang barang akor adalah barang yang tidak bisa dipindah sama sekali atau bisa dipindah tapi berubah bentuknya, seperti bangunan dan pohon. Karena bangunan kalau dipindah dia dihancurkan terlebih dahulu sehingga berubah menjadi puing-puing, sedangkan pohon akan berubah menjadi kayu. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa faidah pembagian barang berdasarkan sifatnya bergerak atau tidak ini? Yaitu dalam masalah syuf'ah. Syuf'ah itu hak seorang partner atau syarik menurut mazhab jumhur ulama untuk membeli suatu barang secara paksa dari seseorang yang baru membelinya. Atau menurut mazhab Hanafi, seorang syarik juga boleh seorang tetangga untuk membeli secara paksa barang yang baru dibeli. Ini namanya syuf'ah. Dalam masalah syuf'ah berlaku dalam masalah harta tetap saja dan tidak berlaku dalam harta bergerak. Kemudian dalam masalah wakaf, menurut ulama Hanafiyah, wakaf hanya bisa dilakukan pada harta yang termasuk kategori akor saja, berbeda dengan ulama yang lain. Sedangkan harta bergerak tidak boleh diwakafkan kecuali kalau mengikuti harta yang tidak bergerak. Misalnya mewakafkan tanah beserta perlengkapan dan hewan-hewan yang ada di tanah tersebut. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdasarkan keutuhan dan tidaknya
setelah digunakan, harta dibagi menjadi dua. Pertama, harta konsumtif atau istihlaki, yaitu yang pemanfaatannya dengan cara mengkonsumsinya seperti makanan, minuman, kayu, daun-daun, minyak, dan uang. Semua jenis harta ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsinya, kecuali uang, karena uang konsumsinya dengan cara keluarnya dari tangan pemiliknya meskipun barangnya tetap utuh. Yang kedua adalah harta istimali, yaitu semua barang yang bisa dimanfaatkan dan bendanya tetap utuh, seperti bangunan, karpet, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Apa faedah dari pembagian harta berdasarkan keutuhan dan tidaknya setelah digunakan? Faedahnya adalah bahwa harta konsumtif digunakan pada transaksi yang tujuannya mengkonsumsi barang, bukan pemakaian, seperti pada akad hutang piutang. Sedangkan harta istimali hanya dipakai pada transaksi yang tujuannya adalah pemakaian, bukan mengkonsumsinya, seperti sewa dan pinjam meminjam. Apabila suatu transaksi tujuannya bukan hanya mengkonsumsi saja atau bukan pemakaian saja, seperti akad jual beli dan penitipan, maka akad itu bisa diterapkan pada kedua jenis harta tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan berbicara tentang apa tujuan mencari harta dalam Islam. Ada beberapa tujuan dalam mencari harta perspektif Islam. Yang pertama adalah harta untuk memenuhi nafkah. Jadi tujuan mencari harta dalam rangka untuk memenuhi nafkah. Rasulullah SAW bersabda, wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala al khalqu ayalullah wa ahabbul khalqi ilaihi anfa'uhum li'ayalihi. Isnaduhu dhaif wa rawahu at-Tabrani wa Ibnu Mardawayh wa ghairuhuma. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, makhluk adalah keluarga Allah. Sebaik-baik makhluk adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Jadi tujuan mencari harta yang pertama adalah dalam rangka untuk memenuhi nafkah. Yang kedua, tujuannya adalah harta bukan untuk saling bermegah-megahan. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, wa man talabat dunya halalan mukathiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa mencari dunia dengan cara halal untuk bermegah-megahan, maka akan bertemu Allah dengan wajah yang marah. Hadis hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan mencari harta yang ketiga adalah harta dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepadanya. Kemudian tujuan berikutnya adalah harta untuk menjalin tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan
ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari kehidupan dunia dengan cara halal agar dapat memenuhi masalah keluarga, memenuhi kebutuhan keluarganya, berbuat baik kepada tetangganya, maka akan datang pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama di malam hari. Hadis hasan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan berbicara tentang ketentuan mencari harta. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan masalah kehalalannya. Harus halal dan baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu dengan tidak sah, kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka. Janganlah kamu membunuh, menghancurkan diri sendiri. Allah sungguh Maha Pengasih kepada kamu. Dan barang siapa yang melakukannya dengan melanggar hukum dan tidak adil, akan kami lemparkan ke dalam api neraka. Dan yang demikian bagi Allah mudah sekali. Yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang sah dan saling ridho. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketentuan berikutnya adalah mencari harta tidak dengan cara curang. Dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain. Itu supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Kemudian ketentuan berikutnya dalam mencari harta adalah kita memperhatikan asas manfaat. Dalam usaha mencari rezeki juga harus diperhatikan asas manfaat bagi kehidupan manusia. Maka barang siapa yang membawa mudarat dan dampak negatif bagi kehidupan manusia dilarang diperjualbelikan. Maka barang-barang yang membawa mudarat dan dampak negatif bagi kehidupan manusia dilarang diperjualbelikan, sehingga mendapatkan keuntungan dan rezeki darinya, seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, dan sebagainya, karena tidak mempunyai nilai guna di mata syariat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa ketentuan dalam mentasarufkan, dalam menginfakkan harta? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Nabi Syuaib dalam menafkahkan, menggunakan harta itu harus digunakan sebagai sarana ibadah dan taat kepada Allah, seperti syukur dan lain-lain. Kemudian diinfakkan untuk memberi nafkah anak dan istri. Kemudian digunakan, diinfakkan di jalan Allah, seperti sedekah, jihad, dan lain-lain. Seperti sedekah dan jihad, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat
177. Kemudian ketentuan berikutnya adalah dalam menggunakan harta tidak boleh boros. Bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian juga tidak boleh mubazir. Tidak boleh ada unsur tabzir. Dalam sebuah ayat surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan berikutnya dalam menginfakkan harta adalah tidak boleh bakhil. Dalam sebuah ayat dikatakan surah Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Maksudnya adalah jangan kamu terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah. Kemudian ketentuan berikutnya adalah tidak melalaikan akan zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dikatakan yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian ketentuannya juga adalah tidak dipergunakan untuk berfoya-foya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bicara tentang kepemilikan dalam ekonomi Islam. Definisi kepemilikan adalah izin pembuat syariat atau asyari' untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan barang tersebut atau jasa tersebut serta mendapatkan kompensasi darinya. Dalam Islam, kepemilikan ada beberapa bentuk. Pertama, ada kepemilikan individu atau private ownership, kemudian kepemilikan umum, public ownership, dan kepemilikan negara, state ownership. Dalam kepemilikan individu, hukum syarak yang berlaku untuk barang dan jasa, di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi darinya. Kemudian dalam kepemilikan umum, izin pembuat syariat atau syari' kepada sesuatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Kepemilikan umum, barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang banyak, seperti fasilitas umum. Semua orang boleh memanfaatkannya. Sedangkan kepemilikan negara, yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sedang pengelolanya menjadi wewenang pemerintah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tata cara memiliki suatu harta? Untuk memiliki suatu harta ada beberapa sebab kenapa manusia memiliki harta itu. Sebab pertama adalah karena kebutuhan jasmani, hajat atwiyah. Kemudian juga hubbu at-tamalluk, keinginan untuk memiliki. Kemudian gharizah al-baqa, naluri survival, naluri untuk
eksis, agar tetap ada di dunia ini. Dalam Islam, tata cara memiliki suatu harta ada sebab-sebab yang dibolehkan. Kalau kita lihat dalam ekonomi sosialis, di situ ada pembatasan jumlah kepemilikan. Sebaliknya, dalam ekonomi kapitalis ada kebebasan hak milik yang tanpa ada batasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan ada beberapa hal. Yang pertama, karena waris, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Kemudian harta yang merupakan pemberian negara, harta sebagai penyambung hidup. Kemudian sebab kepemilikan yang populer adalah karena bekerja. Sebab kepemilikan karena bekerja ini banyak dalam ekonomi Islam. Misalnya dengan menghidupkan tanah mati atau ihya'ul mawat, tanah yang tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengelolanya, maka boleh dimiliki oleh seorang untuk dikelolanya. Kemudian cara berikutnya, sebab kepemilikan dengan bekerja adalah dengan menggali kandungan bumi, kemudian berburu, maklar, mudharabah, musaqah, ijarah, dan akad-akad yang lainnya dalam rangka mendapatkan harta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.